Hai semuanya, saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita di luar lagi hujan, tapi hujannya bukan hujan biasa ya. Hujan kali ini hujan es. Dalam bahasa Prancis disebut grêle, dan hujannya itu air bercampur kerikil-kerikil es seperti ini. Di tahun 2015 waktu saya kesini, saya tidak tahu sama sekali soal ceritanya adanya hujan es atau grêle dalam bahasa Prancis. Terus saya di rumah sendiri, suami saya pergi kerja, semuanya pergi kerja. Saya waktu itu baru, kalau tidak salah, 1 bulan di Prancis. Dan di siang hari, waktu pagi hari ada matahari, jadi saya cuci lap kaki dan saya jemur di luar. Jadi waktu saya lihat ada hujan, saya keluar, saya mau ambil lap kaki saya untuk dimasukkan ke dalam. Ternyata saya lihat di atas meja itu, loh kok ada yang jatuh begitu, kayak kerikil-kerikil. Terus saya bilang, apaan tuh? Saya kan tidak tahu sama sekali kalau soal cerita hujan es ini, suami saya juga tidak menjelaskan. Terus saya keluar, saya penasaran, saya lepas alas kaki yang kering tadi, saya keluar, pengen lihat apa itu. Pas saya lihat ke langit, itu yang hujan kali ini dia agak sedikit kecil ya, kecil-kecil dia. Yang hujan tahun 2015 itu dia agak sedikit besar begini. Terus pas saya angkat wajah saya, lihat ke langit, itu hujannya tuh jatuh pas di wajah saya, dan di bagian sini, di bagian ini pinggir mata saya, di bagian sini, di bagian yang tidak terlalu ada banyak dagingnya itu ya, dia benjol ya. Terus saya menyesal angkat wajah saya, terus saya bilang, aduh ini apaan? Suami saya pulang kerja sore, saya bilang, saya lihat suami saya lihat wajah saya, dia bilang, kenapa wajah kamu ada biru kayak blue black begitu kan? Saya bilang, kamu tidak cerita kalau di Prancis ini ada yang namanya hujan es. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kata sehari-hari di orang Indonesia itu dibilang hujan batu ya. Saya akan kasih tunjuk kalian video yang saya ambil tadi, dan saya juga akan kasih tunjuk video bagaimana bentuk-bentuk dari hujan es tersebut. Dan dia itu kadang hujan es itu dia juga bisa bikin rusak rumah, genteng rumah, dan juga kadang dia juga bisa bikin rusak mobil. Hani. Explain about the grêle. Ça tombe et ça casse les voitures. Ya, seperti yang suami saya bilang, ça tombe et ça casse les voitures. Ça veut dire, yang artinya dia jatuh dan dia bikin rusak mobil ya. Kadang kaca mobil itu bisa pecah. Kalian bayangin aja, kaca mobil bisa pecah, apalagi wajah saya yang kemarin itu dia benjol-benjol. Jadi saya sekedar ya, kalau dia jatuh itu kena di kepala itu, dia rasa seperti diketuk-ketuk aduh oleh sakit saya. Sudah cukup saya benjol-benjol tahun kemarin. Oke, saya akan kasih tunjuk kalian. Mulai makeup. Itu spidol Alex. Bukan, jangan. Oke, saya akan kasih tunjuk kalian salah satu video yang saya ambil hari ini, dan ada foto juga. Dan ada juga foto yang saya ambil dari kintal belakang rumah saya ya. Oke, ini dia video-videonya. Jadi grêle-nya itu bentuknya seperti ini. Bentar ya, saya akan kasih tunjuk. Kalau kalian lihat yang di atas meja itu, yang kayak kerikil-kerikil kecil itu adalah es ya, hujan esnya. Di tahun yang kemarin itu lebih besar daripada itu. Saya tidak berani ke sana karena saya sudah ada pengalaman buruk. Nanti saya ceritakan kenapa. Oke teman-teman, saya akan kasih tunjuk kalian juga yang di mobil saya itu kayak bagaimana dia punya es itu. Lihat di atas mobil saya kayak begini ya. Ini bentuk hujannya kayak aduh. Jadi ini dia, kadang di Perancis itu ada hujan debu, dia hujan tapi jatuhnya kotor ya.
kayak debu begitu. Dan kali yang ini lihat jatuhnya kayak begini hujannya. Ini sekali lagi bukan salju, tapi hujan. Hujannya bentuknya kayak begini. Ini yang jatuh di kepala saya juga. Saya nggak pakai payung, saya pakai ini. Kalau saya sengaja pakai ini karena saya pengen kasih tunjuk kalian kalau dia jatuh itu bulat-bulat ya. Oh là là! Mais ça va péter le pardi, c'est ça? Ah, on peut, ouais. Oh là là, la voiture! Les voitures, aurait fallu les elles remplir, montent, d'accord. ah ouais. Mais là, c'est trop tard, il faut pas sortir. Oke, jadi saya juga akan bikin video tentang bagaimana cara saya buka pintu gerbang. Kenapa saya bikin video ini? Karena waktu saya kemarin bikin video tentang saya beli mobil baru, mobil bekas, saya lupa kunci atau ini tombolnya untuk buka pintu gerbang, dan ada komentar yang bertanya bagaimana cara saya buka pintu gerbang dengan tombol ini. Oke, jadi saya akan kasih tunjuk bagaimana caranya. Saya lupa namanya, nanti saya kasih tunjuk dia punya, saya screenshot dia punya itu komentar tentang bagaimana dia nanya bagaimana cara bukanya, seperti itu. Oke, saya kasih tunjuk sekarang. Untuk cara membuka pintu gerbang yang itu dengan tombol ini, jadi caranya cuma dipencet saja seperti ini sampai dia menyala kayak begitu. Nanti dengan sendirinya pintu gerbangnya kebuka dan saya bisa keluar dengan mobil saya seperti itu. Gampang kan? Iyo to, pace to, epen to. Nah, jadi kalau dia sudah terbuka full seperti itu, yap, baru saya bisa keluar. Dan setelah saya sudah keluar, saya tinggal pencet lagi tombolnya, pak, menyala lagi, dan cik, dia ketutup sendiri. Seperti itu. Oke? Jadi ini sekedar saya seperti menjawab pertanyaan dari saya lupa saudara siapa itu. Seperti itu saja. Jadi gampang. Jadi itu saja video-video yang saya ambil hari ini, dan foto-foto saya akan jelaskan setiap foto yang saya ambil dari internet ya. Nih, lihat suami saya, dia suka, dia putar-putar saya punya. Lihat, duduk di bagian bawah. Terus dia suka ganggu ya kalau saya lagi mau bikin video. Coba Alex, saya lagi bikin video, pusing ini, putar-putar terus. Dadah. Dadah. Angkat sedikit ulang. Oh putain. Alex, ini dia angkat. Oke. Ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari taman belakang rumah saya. Jadi hujan es itu sangat bervariasi ya ketika jatuh. Ada yang ukurannya seperti telur burung puyuh seperti ini. Ada juga yang ukurannya seperti ukuran bola tenis. Saya tidak tahu itu bola apa. Ada juga yang ukurannya seperti telur ayam kayak begini. Dan ada yang kayak kerikil-kerikil kecil ya, seperti yang ada di tempat saya.
Dan kalau ukuran seperti ini bisa bikin rusak mobil ya, contohnya seperti itu. Dan bayangin saja kalau mobil bisa rusak, terus kena kepala kita, bisa-bisa kita gegar otak ya. Kita keluar dari rumah sakit biasa, sambung ke rumah sakit jiwa, karena kita butuh perawatan otak. Itu saja video saya di hari ini tentang hujan es, dan saya baru beli tripod baru. Ini yang tingginya sampai bisa sekepala saya, 154 cm. Jadi hampir setinggi saya. Ini tipe tripodnya. Dan ini baru datang kemarin ya. Saya sudah mulai mempersiapkan mungkin video-video yang akan datang akan lebih bagus lagi, karena saya akan beli kamera baru, tapi tidak sekarang, mungkin 2 bulan yang akan datang saya akan beli kamera baru. Saya beli tripod ini dulu. Tripod ini saya beli 28 euro, tidak terlalu mahal, dan dia sangat tinggi ya, 154 cm, hampir setinggi badan saya. Saya 163 ketinggian badan saya. Oke, jadi sedikit demi sedikit saya beli alat-alat untuk bikin video ya, supaya kalian ke depan kalian sudah lihat video saya sudah semakin bagus, tidak bikin sakit mata, tidak banyak goyang-goyang. Saya juga lagi saya sudah lihat ada satu kamera yang akan saya beli nanti saja. Kalau kalian saya sudah ada kameranya itu, baru saya kasih tunjuk kalian bentuk kameranya. Dan saya juga di dalam kamera itu waktu saya beli ada juga dikasih Gorilla stand begitu, Gorilla tripod, sudah langsung di dalam paketnya itu ya. Jadi casingnya Gorilla tripod, apalagi ya kemarin itu yang buat digantung di leher itu, untuk security apa segala macam itu semua ada di dalam situ, dan harganya tidak terlalu mahal juga ya. Jadi itu bagus untuk video-video saya yang akan ke depan. Ya, saya harap ke depan saya sudah bisa kumpul uang dari hasil kerja saya. Tapi untuk sampai bulan depan ini saya masih soal mobil saya. Karena bulan ini sudah beli mobil, bulan depan beli ban mobil, dan kemarin saya beli aksesoris, karena di setiap mobil itu harus ada dia punya triangle. Kalau ada kecelakaan, ada apa-apa dengan mobil kamu, kayak ban mobil kamu kempes atau apa begitu, kamu harus taruh triangle yang menandakan kalau kamu lagi bikin perbaikan mobil atau mobil kamu lagi rusak. Dan kamu kalau keluar dari mobil di tengah jalan, kalian harus pakai kayak apa, rompi kuning yang untuk bisa dilihat dari jarak jauh ya. Jadi rompi kuning itu perlu sekali, karena kalau ada pemeriksaan polisi mereka akan tanya sertifikat d'immatriculation atau surat mobil kamu, permis de conduite atau SIM kamu, dan itu dia punya security triangle dengan apa saja yang ada di mobil kamu. Itu saja sih, mereka akan periksa itu saja, dan setelah itu oke, beres. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang, dan saya janji mungkin dalam beberapa bulan ke depan video saya akan lebih baik dari video yang sebelum-sebelumnya, terutama cara pengambilan gambar, karena saya video-video yang lalu itu masih pakai yang model lama ya, kamera model lama. Oke, terima kasih sudah melihat video saya di hari ini.